Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musallian ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Soekardi, ngasuh dan pimpinan di pengajian online Asy-Syifa. Yang saya hormati pula seluruh pengurus pengajian ini. Yang saya hormati pula asatid-asatid yang selalu istiqomah menambahkan dan menambahkan terus ilmu-ilmu yang diketahui untuk diyakini dan ilmu-ilmu yang belum diketahui untuk difahami. Semoga semuanya jadi amal harian kita untuk ibadah kepada Allah lebih baik lagi. Yang saya hormati pula seluruh peserta, Bapak Ibu santriwan santriwati yang sudah menyemangatkan diri untuk hadir di pagi ini dengan meninggalkan aktivitas lain yang mungkin di nomor sekiankan. Mudah-mudahan membuka dengan tadarus yang rata-rata saya anggap nilainya sudah masuk 85 begitu, 90 ngono wedi aku. Seandainya diteliti-teliti lagi, di-sharing-sharing lagi huruf-hurufnya, maka harus hadir, harus terlihat mencucunya dan lain sebagainya. Jadi ini hanya untuk nilai-nilai umum, 80-85 umum. Kalau kepengen nilai 100 harus hadir di hadapan gurunya untuk bisa nilai 90, 95, 100. Sebagai bentuk kewajiban kita, maka sebenarnya kita harus namanya musafahah, simai, dan seterusnya syarat-syarat itu. Yang saya hormati pula seluruh ya Bapak Ibu yang telah mensupport segalanya untuk ngaji pagi ini. Bersyukur kepada Allah, tentu ucapan yang pertama-tama selalu kita ucapkan agar rasa syukur ini menjadi kelengkapan Allah. Lalu dengan itu terus tambahan keberkahannya, tambahan kenikmatannya kepada kita semuanya. Walaupun sudah tak terhitung nikmat yang telah ada pada diri kita. Seandainya tidak ditambah pun, yang biasa tetap ada pun, itu tetap menjadi yang terbaik bagi kita, insya Allah demikian. Lalu salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan tunggu semuanya. Karena sesungguhnya tidak ada satupun amal yang bisa menjadikan kita menikmati indahnya ridha Allah, yaitu surga, selain dapatkan syafaat dan izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah online Asy-Syifa yang dirahmati Allah, tentu saja pagi ini akan kita membahas energi syukur dan bukti keimanan kepada takdir. Ini kalau kita telaah kata-kata syukur, semuanya sudah tahu dong, berulang-ulang. Tapi kata-kata energi syukur ini, saya mukadimahkan sedikit Bapak Ibu. Saya berikan mukadimah sedikit. Begini loh. Ini dengan seksama. Panjenengan perhatikan dengan seksama. Bisa jadi saya salah dalam menganalisa. Tapi begini. Ketika kita mendapati ilmu-ilmu
itu memang harus didahului materi yang namanya tauhid atau akidah. Ketika kita akan belajar apapun, itu adalah mendasari lebih awal itu adalah akidah. Kita sholatnya itu sudah berarti itu karena ada keyakinan kita kepada Allah akidahnya. Kalau kita mau berpuasa juga demikian. Karena kalau tidak ada materi atau mendahuluinya itu materi akidah dan belum diketahui itu hambar. Karena itu tidaklah aneh jika ada orang itu sering resah. Padahal sholatnya itu rajin. Puasanya itu rajin. Bahkan ngapunten tahajudnya itu tidak pernah bolong. Rajin. Tapi masa ada resah. Masih gelisah. Loh, duha itu loh dilakukan loh. Rutin loh duha setiap pagi itu loh. Masih gelisah. Masih ngomongnya, bicaranya itu masih nyengol-nyengol gitu. Apa itu? Masih tidak stabil gitu loh. Padahal membaca Quran itu ya wis tartil api. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tepat huruf-hurufnya ya tepat. Ba ya gak keliru ta. Ka ya gak keliru ha. Ha ya gak keliru huruf lain ha. Wis tepat. Tapi kenapa sehariannya itu bicaranya itu udah tartil? Kan sering saya sampaikan. Ketika ngaji itu sudah tartil, langgam lagu, iramanya itu indah. Itu semestinya menginspirasi diri kita untuk bicara harian itu iramanya indah, tartil. Insya Allah paham ini semuanya. Sama dengan begini. Ketika kita itu sudah sholat, yang itu saat itu khusyuk, kehidupan sehari-hari ya khusyuk. Nah, pertanyaannya begini, kenapa disinilah materi akidah harus membermati? Kan ada ayat, ya, boleh ditelaah Pak Kotar. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsihim wa matu wa hum kafirun. Surat At-Taubah ayat 125. Surat At-Taubah surat nomor 9 ayat 125. Untuk menghantarkan ini biar materi ini nyambung nantinya. 125. Ye, 125. Monggo diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 25. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah ini akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ya, ini tidak bahas orang kafir loh ya, tidak bahas orang yang tidak beragama Islam. Ini membahas orang yang agamanya Islam, mengaku beriman. Ya, dia sudah biasa, ini saya berikan contoh, sudah biasa sholat tahajud, ya kan? Sudah biasa sholat tahajud. Lalu ada ustadz, ada teman, ada guru menjelaskan tentang sholat tahajud. Karena dia sudah biasa, dia seperti apa ya, setengahnya tidak begitu respon dengan tahajud itu. Dalam hati mungkin berbisik. Walah bahasa tahajud ngaku setiap malam itu tahajud. Umpamanya begitu. Jadi ada sedikit menyombongkan diri bahwa dirinya sudah tahajud tiap pagi. Tahajud tiap malam.
Yang itu menjadi kebiasaannya. Sehingga kalau ada bahasan tahajud, itu agak males gitu. Padahal ketika ada orang yang membahas tahajud, mestinya dia tambah menikmati, tambah seneng. Karena dia sudah ada di posisi orang yang sudah istiqomah tahajud. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau takdirkan saya itu bisa tahajud malam. Ini ada penjelasan tambahan bagaimana tahajud yang lebih baik lagi. Itu seandainya latar belakangnya itu iman, tauhidnya baik, akidahnya baik, maka dia tambah baik. Nah, kalau ada sakit di hati, maka dia tidak akan menambah kebaikannya. Maka fazadathum rijsan itu, ila rijsihim. Semakin kafir, semakin menolak. Kapan kemarin itu kita sowan ke pesantren ke Malang itu, lalu dipesan begini, ada pesan begini, berhubungan dengan ayat yang barusan kita baca itu. Orang yang belum hafal Al-Quran, lalu mau menghafalkan Al-Quran. Ya, latar belakang menghafalkan Al-Quran itu ya daripada saja. Daripada gitu. Tidak ada tujuan utama kenapa saya harus membaca Al-Quran. Lalu dia sudah hafal Al-Quran itu. Nah, ini orang yang tidak didasari mendahuluinya diri dengan akidah. Ya akhirnya dia kalau ada kumpulan-kumpulan, ada bacaan Al-Quran, dia tidak senang. Ngumpul-ngumpul orang yang baca Quran itu loh. Tidak senang. Karena merasa dirinya sudah hafal Al-Quran. Lah ini kan bahaya. Bahaya. Al-Quran tidak menjadikan dirinya tawadhu. Disinilah ayat ini berlaku. Kalau ayat itu dibacakan untuk dia, karena dia itu sudah merasa hafal. Karena merasa hafal itu sudah sombongnya keluar. Lah itu penyakit. Penyakit, maka Allah jadikan dia mati dalam keadaan mengkafiri Al-Quran. Setiap orang yang hafal Al-Quran umpamanya ya, bacakan surat Al-Ikhlas. Lah kan sudah hafal betul kita Al-Ikhlas itu. Lalu remeh gitu, biasa gitu. Sehingga tidak didengarkan dengan seksama qul huwallahu ahad. Allahu somad. Seandainya di dalam hati kita ini sudah ada qul huwallahu ahad, sudah tertulis, sudah matang di sini karena tiap hari kita baca, bahkan sholat itu alhamdulillah. Itu kalau ada orang baca qul huwallahu ahad, itu semakin kuat, semakin nyaman, semakin damai, semakin luar biasa. Itu yang mestinya harus didapatkan oleh orang yang sudah hafal Al-Quran. Nah, ngapunten, ini mendahului. Disinilah energi maksud saya. Ketika orang itu memiliki akidah yang baik, akidah bahwa Allah tidak bisa diduakan, bahwa Allah tempat bergantung segalanya, bahwa Allah yang menjadikan dia pintar, bahwa Allah yang menjadikan dia berkecukupan, bahwa dia Allah yang menjadikan dia selalu mendapatkan kebaikan, bahwa dialah Allah yang memberikan semua fasilitas. Kalau itu diingat, maka teman pun tidak pilih-pilih. Ya. Jadi semuanya adalah ikhwanul muslim, persaudaraan muslim. Nggak ini sing iso ngaji, sing gak iso ngaji, sing apik, sing elek, tidak ada. Semuanya adalah teman ikhwan muslimin yang harus kita sambungkan. Di sini kita akan membahas secara detail, perlahan-lahan saja. Mudah-mudahan panjenengan tidak ngantuk. Mudah-mudahan. Karena saking seriusnya terus ngantuk, kebablasan. Saking seriusnya sampai khusyuk, terus akhirnya merem. Nah, jangan. Baik, saya lanjutkan. Dirahmati Allah. Ayat-ayat syukur itu ya. Ayat-ayat syukur saya rangkum walaupun ini tidak seluruhnya. Yang pertama, ada kata di Quran itu yang berbunyinya syakur. Itu hanya ada satu kali di dalam Al-Quran.
Wa qalilum syakur. Suratnya surat Saba. Surat nomor 35. Ayatnya ayat 13. Perkara kampung Saba. Kampung itu sejahtera. Lalu dihabisi, tersisa hanya pohon-pohon berduri saja, sidrin. Boleh ayat 35, surat 35, ayat 13, Pak Qadar. Silakan. Surat 34, Pak. Surat 34. Saba. Ya, surat. Mereka para jin nih, Bang ya. Mereka Ya. para jin itu bekerja untuk Sulaiman. Ya. Sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah itu kata-kata syakur. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Direvisi 34-35. Keliru ya. 34 surat Saba dan ayat 13. Lalu yang kedua Bapak Ibu. Di Quran itu ada syakirin. Syakirin. Kalau syakur dengan syakirin itu senada. Syakur itu terus menerus syukur. Syakirin terus menerus bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Karena kita selalu mengucapkan kata Alhamdulillah setiap sholat. Itu pahamilah bahwa kita bersyukur kepada Allah telah ditakdirkan bisa sholat. Diingatkan dengan melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktunya. Lah, kata Alhamdulillahirabbil puji bagi Allah, ya Allah itu harus alam. Yang alhamdulillah itu adalah karena kita ditakdirkan bisa melaksanakan sholat. Ditakdirkan bisa bersujud. Ditakdirkan bisa menikmati indahnya sholat 5 waktu. Syakirin. Orang-orang yang selalu bersyukur. Saya berikan contoh hanya satu saja. Kisah surat Ali Imran, surat nomor 3, ayat 144 dan ayat 145. Kedua-duanya, monggo langsung dibaca, Pak. Iya, Pak. 144, 145. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Orang-orang bersyukur. Jadi ayat 144 itu berakhirannya wa saya jazillahu syakirin. Ayat 145 berakhiran wa sanajziz syakirin. Jadi ayat ini syakirin 2 kali. Dan itu ada pada posisi kenikmatan diberikannya kita semuanya Rasul akhir zaman yang terbaik. Wasaya jazillahu. Kedua-duanya memakai kata sa. Wasaya jazillahu syakirin. Ayat 145.
Wasana jazi syakirin. Sa huruf sin di situ Bapak Ibu dalam bahasa itu langsung kontan di dunia. Allah akan memberikan balasan kepada yang bersyukur. Itu kontan di dunia. Kata-kata sa itu langsung. Kelak akan Allah berikan balasan bagi orang yang bersyukur. Itu langsung. Tidak nanti akhirat. Kalau nanti akhirat, maka kata-kata biasanya pakai kata saufa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nah, itu kata saufa itu. Yang artinya juga kelak. Ya. Ketika ada kata sa di depannya begitu. Ada kata kelak yang itu di ayat-ayat yang panjenengan hafal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Nanti akan masuk ke dalam kubur kalian. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Kelak kalian akan mengetahuilah. Kelak itu nanti ya di akhirat itu nanti. Nah, ketika kata-kata sa di situ, maka rasa syukur yang sudah kita nikmati dan kita buktikan dalam amalia, maka Allah akan tambah langsung. Tambahannya itu langsung. Tidak nunggu nanti-nanti. Panjenengan saya kira sudah membuktikan berulang-ulang. Sudah membuktikan berulang-ulang. Yang sering kita dapati adalah ketika ada mungkin saudara kita, teman kita, anak kita, dan sebagainya. Kita tidak pernah bilang tidak ada. Umpamanya ada saudara kita datang, tetangga, teman, Mas, aku tidak ada uang, bisa nggak saya itu pinjam uang? Oh ada. Kata ada itu adalah bentuk kita untuk menambah adanya dan terus ada. Ketika kita bilang, ngapunten nggih mawon mboten wonten, padahal ada. Maka Allah akan menutup celah rasa syukur, celah rezeki yang akan tambahkan tadi. Mestinya jawab kalau umpamanya tidak bilang tidak ada, tapi bilang ada, tetapi saya punya sekian. Ada, tapi kata ada ini lebih penting. Bahwa kita tidak menutup celah yang dan bukankah kita sudah berulang-ulang membuktikan bahwa Allah itu maha tepat janjinya. Ketika kita sampaikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, tambah lagi, dan seterusnya bertambah lagi yang tanpa kita duga dan tanpa kita kira. Disitulah ayat ini berlaku. 144, 145, suratnya Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa imma tauqutilan qalabatum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala, wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha, wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Syakirin. Siapa yang minta dunia, pahala dunia, balasan dunia, Allah akan beri. Dan siapa yang minta balasan akhirat, Allah juga akan beri. Terus, itu 2 kali dalam Al-Quran. Mashkuro. Lalu ada kata tashkurun, kalimat berita. Lalu ada kata yashkurun, yang tashkurun 20 kali disebut dalam Al-Quran. Yang yashkurun 9 kali dalam Al-Quran. Terus perintah untuk bersyukur dengan kata ushkur. Itu kalimat perintah. Itu 10 kali Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran itu. Ushkur. Ya. Seperti saya contohkan di situ ada surat nomor 31. Ayat 12 dan 15. Itu bukan sampai. Surat Luqman. Surat nomor 31. Ayatnya 12 dan 15. Bukan 12 sampai 15. 12 dan 15. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Langsung, Pak. Anishkur lillah. Ayo diterjemahkan ayat 12-nya. Qala Luqmanul 12 kali 15 nih. Oke.
Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan Ya. barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, yakni kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Tinggi. Dan yang 15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, baik. Jadi perintah syukur itu juga ada. Berita syukur itu juga ada. Menjadi orang yang selalu bersyukur di dalam Al-Quran itu juga disebutkan. Bahkan yang Allah sampaikan itu termasuk kita ini kayaknya kena. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali di antara manusia itu yang bersyukur. Sedikit, masih sedikit. Bersyukur dalam arti apa? Ayo kita kaji kembali, kita lanjutkan. Yang pertama makna syukur. Bapak Ibu, menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarih wal hamdulillah yakunu illa bil lisan. Syukur haruslah dijalani dengan hati. Berarti hati itu keyakinan, terus lisan, dan anggota badan. Kayak orang iman itu. Artinya apa? Diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Adapun alhamdulillah itu hanyalah di lisan. Orang kan sering mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, kayak syukur. Tapi belum, itu masih di lisan saja. Nah, lanjut. Ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa beliau bilang di dalam kitab Thariq Al-Hijratain? Beliau menyatakan begini. As-sana'u 'alan ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut itu untuk ketaatan. Memuji atas nikmat. Ya Allah, alhamdulillah. Engkau berikan saya mata yang masih mampu memandang kebaikan. Melihat. Ya Allah, engkau berikan telinga. Ya Allah, engkau berikan hidung. Ya Allah, engkau berikan detak jantung masih normal. Banyak yang tidak normal saat ini. Karena sesuatu penyakit dan lain sebagainya. Engkau masih berikan saya itu mengecap kenikmatan makanan itu masih normal. Dan seterusnya. Dan dibuktikan dengan rasa syukur dalam ketaatan. Artinya, nikmat yang paling nantinya ditanya oleh Allah kesempatan dan kesehatan. Mumpung bisa sholat berdiri, sholatlah dengan berdiri. Nanti satu ketika tidak bisa berdiri, akhirnya sholatnya duduk. Akhirnya tidak sempurna. Ketika sholat duduk bisa, sholatlah dengan duduk. Jangan sholat dengan berbaring. Karena satu saat nanti tidak bisa sholat dengan duduk dan seterusnya. Menikmati semaksimal kita, nikmati dan dengan dalam bentuk ibadah yang sempurna. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makna syukur menurut kitab Madarij As-Salikin sama juga, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan begini, annal ma'asi kullaha min naw'il kufri al-asghari fa innaha dhiddu syukri alladhi wal amalu bitta'ah. Seluruh maksiat kufur asghar, kufur kecil. Kemaksiatan itu kufur. Ya. Maksiat sikap syukur. Karena bentuk syukur adalah ketaatan. Yes. Artinya apa?
ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, kepada Rasulullah sebagai uswah, maka itu adalah sebenarnya bentuk rasa syukur. Rasa syukur dalam apa? Iman kita yang nikmat. Nah, baik. Sekarang pentelaahan berikutnya. Nah, ini. Sedihnya kondisi saat susah. Ini yang tadi saya mukadimakan. Seorang yang sedih, ya, dalam keadaan susah, ya, terus dia sedih, itu sebenarnya tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur dia kepada Allah. Inilah yang saya sebut manfaat sholat di mana? Manfaat Ramadan puasa sebulan kemarin kemana? Kok tidak bisa menenangkan, menjawab segala tantangan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya semua ibadah yang kita lakukan apapun ya, membaca Quran, bersedekah, sholat 5 waktu tepat, malam tahajud, pagi duha, Senin Kemis, Ayyamul Bid, bahkan tidak lama lagi ada puasa Arafah, puasa Tasu'a, dan seterusnya kita lakukan. Pertanyaannya begini, ketika kita melakukan sholat, apakah sudah tanha anil fakhsya'i wal munkar? Kalau belum, berarti sholat itu ada masalah. Ada apa kok saya sholat itu tidak menginspirasi, mendidik saya menjadi orang yang baik? Itu harus dicari Bapak Ibu. Panjenengan alhamdulillah punya tempat mediasi, ya, walaupun dengan online seperti pagi ini, ada tempat. Panjenengan bisa tanya-tanya. Sesuatu yang belum diketahui atau mungkin dalam keraguan, ya. Sehingga apa? Dalam hati itu semakin yakin bahwa apa yang sudah saya lakukan ini benar. Karena itu ngapun 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun, itu gagal terus. Disuruh ngafalkan ini lupa, gagal. 6 tahun, 7 tahun sudah hafal 30 juz. Karena orang tuanya sudah membekali, ya, keakhlakul karimahannya anak itu. Keyakinan kepada Allah itu. Sehingga apa? Al-Quran itu Bapak Ibu, kalau satu sudah dihafal, itu nagihi surat kepingin yang ini, habis itu kepingin yang ini. Seakan-akan Al-Quran itu ingin juga bertempat di hati orang yang hafal itu. Lalu kok membaca Al-Quran ini sudah hafal, terus nggak kepingin yang lain atau yang lain itu malah sulit dihafal. Maka ditanyakan, bisa jadi yang sudah dihafal dan tidak dimurojaahkan. Sehingga ada apa ini hadis Rasulullah, sesuatu yang asing di tempat yang asing, yang dulu pernah saya sampaikan. Apa diantaranya? Al-Quran di dalam hati orang fasik. Al-Quran di dalam hati orang fasik. Orang itu hafal Quran 30 fasik, ya, nyombongkan dirinya dan lain sebagainya. Loh, padahal ayat itu suci. Boleh, walaupun kita itu hafalnya itu Fatihah dan ayat-ayat pendek. Itu berarti ayat itu kan sudah di hati kita ini, Bapak Ibu. Maka di sini harus ada komit, rasa syukur kepada Allah. Bahwa ayat itu ditanam oleh Allah di hati ini sehingga Fatihah pun terbaca dengan baik. Loh, apa ada orang yang Al-Fatihah itu lupa-lupa ingat? Ada. Ada para jemaah Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya tidak cerita. Loh, Fatihah itu kan mestinya di tiap sholat dibaca itu. Loh, gitu itu lupa sebagian-sebagiannya, walaupun tidak semua. Ngapunten juga ada. Surat Ad-Duha itu loh sudah dihafal. Sudah begitu, saya tes kembali. Karena dia mau nikah. Saya tanya, ayo kamu hafal enggak surat Ad-Duha? Hafal. Dibaca Ad-Duha. Loh, gitu itu enggak jalan, dapat separuh itu.
khairul laka minal ula. Ada lagi wal akhiratu khairu wa abqa. Itu bisa ketukar. Loh kok bisa begitu? Bahkan nggak bisa nutuk nih. Surat Ad-Duha itu nyelesaikan nggak bisa. Loh sampai ini gimana sih surat kok bisa? Ya maaf Ustaz, saya lupa loh. Oh ya apa kok bisa begitu? Ngapunten. Itu tidak sederhana loh Bapak Ibu. Al-Quran itu bisa hilang dari hati kita. Bisa loh ya Allah kehendaki itu bisa. Karena kesalahan-kesalahan yang menumpuk pada diri kita. Dan Al-Quran itu tidak mengilhami, bahkan bisa melaknati loh ya. Al-Quran itu bisa melaknati seseorang. Jadi makanya ada doa waja'alhu lana hujjatan. Waja'alhu lana hujjatan. Wala hujjatan alaina. Jangan menjadikan itu jadikan Al-Quran itu hujjah. Ya. Pembela bagi kami. Jangan menjadi pembela keburukan atau pelaknat bagi kami. Allahu Akbar. Wes. Berarti di nomor 1 ini susah, sedih dilarang. Wes gitu aja. Dilarang. Kalau susah masih susah berarti syukurnya kurang ada. Kemana syukurnya itu? Ya. Padahal susah sedih itu takdir Allah. Susah senang itu takdir Allah. Susah dan senang itu ketetapan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, tangisan berkenaan dengan nasib. Wes, saya ini masuk golongan manusia termiskin di dunia. Loh, termiskin di dunia gimana? Orang yang beriman itu punya kekayaan yang namanya iman. Itu kaya, nggak bisa ditukar dengan dunia loh ya. Kekayaan itu. Kenapa Allah takdirkan orang itu menjadi orang yang tidak berkecukupan? Kalau berkecukupan tidak, ya kekurangan, banyak kurangnya. Tapi sisi lain Allah berikan kesehatannya. Betapa banyak orang banyak uang terus banyak penyakit. Karena makannya tidak terkontrol. Sedangkan orang yang berkecukupan atau bahkan mungkin kekurangan, makannya pun ya seadanya. Datang makanan sedikit, syukur, alhamdulillah. Nasib, takdir, ketetapan Allah seperti itu. Nggak boleh ngersuloh. Memang dunia ini tempatnya ada orang kaya, ada orang yang nggak punya. Ada orang pinter, ada orang yang tidak pinter. Sehingga yang kaya itu memberikan asupan kepada yang kurang. Dan yang kurang mendoakan kepada yang kaya agar terus memberikan atau mendermakan hartanya kepada yang lain dan seterusnya. Lah kok menangisi tentang nasib. Nasib. Jadi irama kebiasaan. Padahal sudah ditetapkan Allah. Jadi gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum alam ini ada. Sebelum langit ada. Sebelum udara, air, bumi, bulan, matahari. Sebelum ada awan. Sebelum ada langit pertama sampai 7. Belum ada. Belum ada. Belum ada ciptaan apapun. Jin, setan, iblis. Belum ada. Malaikat. Belum ada. Allah sendiri, wal awal, Allah pertama-tama ada. Itu namanya zaman azali. Panjenengan ingat-ingat. Zaman itulah yang disebut zaman azali. Lalu Allah membuat skema untuk membuat apa yang akan diciptakannya. Jadi zaman azali itu kita itu sudah rekayasa akan ada, itu sudah ada. Nasib-nasibnya, segalanya itu sudah ada semua. Allah mau bikin berapa juta malaikat, sudah tercatat. Allah akan bikin iblis juga. Allah akan bikin Adam itu tahun sekian akan muncul, saatnya akan muncul. Rasulullah saatnya akan muncul, panjenengan saya semuanya akan dimunculkan pada saat ini akhir zaman yang serba berfasilitas, HP,
internet, ada YouTube, ada zaman kita. Yang mungkin 25 tahun yang lalu kita itu masih nunak-nunuk. Teleponnya masih tutul-tutul pakai telepon seluler. Atau sebelum ada telepon itu masih pakai pager dan sebagainya. Itu semua sudah direkayasa Allah. Lengkap sampai al-akhir. Wal awalu wal akhir. Dengan ketetapan Allah padahal mengaku beriman. Ya biasa-biasa saja. Terus merenungi nasibnya, ya Allah. Nasib saya kok begini. Padahal dia, apakah lupa bahwa iman itu tidak bisa diganti bahkan dengan emas sebesar bumi. Walawif tadabi zahaban walawif tadabi. Seandainya iman itu ditukar dengan besar bumi, maka tidak akan imbang harga iman yang diberikan oleh Allah itu. Sehingga senang saja. Maka banyak orang itu dengan nasib yang sederhana, dengan mencari makanan yang ya secukupnya, setelah itu istirahat, sholat, dia cari lagi untuk nanti makannya. Jadi nggak terpikir besok itu uang dari mana, makanan dari mana, bahkan ada. Ada, ngapunten kalau panjenengan keliling-keliling ada. Dan saya menemukan bahwa banyak nelayan pasirian daerah-daerah Lumajang pinggir sana, Pol pinggir daerah pasirian ya, daerah-daerah mana yang tepian pantai. Ya hari itu dapat dijual dan akan mendapati itu sebagian dimasak ikannya, sebagian ditukar dengan beras. Dan tidak banyak, apalagi anginnya sudah angin kencang dari timur begini, ini namanya angin timur. Tidak selalu mendapatkan ikan. Bahkan mereka berombongan untuk mencari ikan, untuk menjala, ya, karena dengan berombongan itu banyak didapat dan dibagi beberapa orang. Dan mereka enak saja. Masjid pun juga atau musola juga dipenuhi, sholat tetap. Betapa mereka itu sederhana kehidupannya. Dan Allah menetapkan mereka hidup di pantai, ya rizkinya dari pantai itu. Ketika orang hidup di gunung, rizkinya ya gunung. Panjenengan pernah ke Ponorogo. Ya, perjalanan menuju ke Ponorogo. Panjenengan ke Pacitan, melewati kota Ponorogo. Antara Ponorogo dan Pacitan, kalau musim kemarau, bulan-bulan sekarang ini, panjenengan persani di situ banyak rumah, tapi tidak ada tegalan. Tidak ada tegalan, Bapak Ibu. Tegal itu ditanduri apa loh? Wong dari batu. Dan tahu panjenengan, apa pekerjaan mereka? Batu yang besar itu diteteli, dikeprui, ya, dihancurkan jadi serpian-serpian itu dijejer-jejer pinggir jalan. Lalu ada truk pengangkut untuk membeli serpian besi, serpian batu itu. Loh coba, Allah membuat seseorang bisa hidup di satu tempat. Bapak Ibu. Asal orang itu mau berpikir, tidak jauh dari situ. Disitulah tempatnya dia harus mencari. Sehingga truk pengangkut membeli sekian ribu, 100.000, 200.000. Besok sudah kosong lagi. Dia pergi ke kali lagi yang banyak batunya itu. Dipukul, dikepului lagi, diangkat satu persatu. Lalu ada yang warnanya kemerah-merahan, ada yang warnanya kehitam-hitaman, ada campur merah, hitam, putih, bagus-bagus begitu kelihatan. Itu dibeli dan itu berbeda-beda, harganya pun juga berbeda-beda. Ngapunten, tegalan tidak ada, rumah sudah ada, Bapak Ibu. Tetapi makanan untuk besok itu masih harus pagi itu memecahkan batu-batuan dulu, baru dapat makanan untuk esok. Itu pun juga tidak pasti. Ada orang beli. Betapa Allah Maha Kuasa. Kapan orang mendatangkan ke sana? Allah punya kuasa. Lah begitu itu tidak ada yang namanya. Akhirnya kita panggil
saat itu untuk menerima sembako dari LKF, Al-Falah waktu itu. Waktu pandemi ya. Pandemi ke Pacitan itu subhanallah, subhanallah. Kita perjalanan 4 kali apa 5 kali perjalanan itu. Terus berpikir begitu. Allah Maha Kuasa untuk memberikan rizkinya di mana. Allah akan menambah. Asal tidak diam. Ikhtiar. Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa harunya kita ketika melihat kita itu makanan itu kebuang-buang. Gak habis kebuang, gak habis kebuang. Bukankah di sana, nah ini loh, ya, bukankah ada yang lain dan seterusnya. Itu hendaknya ada di dalam pikiran kita. Kenapa maksud saya sampaikan ini ketaatan yang menipu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita itu menjadi orang yang taat. Tapi kadang-kadang kita itu ketaatan itu meleset dari spek kepikiran yang kita bayangkan. Begini maksud saya. Ketika kita sudah menjadi orang yang taat, lalu menggantungkan ketaatan untuk lain. Ada orang yang tidak terlihat taatnya itu. Ya, ngajinya pun apalagi tidak begitu terlihat. Ketika itu kita membandingkan ketaatan yang kita lakukan, ngaji yang bisa kita lakukan, bacaan yang sudah bagus, itu malah menipu diri kita. Karena sudah merasa bisa dan merasa pintar. Karena itu harus benar-benar waspada dengan hati. Jangan sampai terpeleset. Ya, jangan sampai merasa diri ini sudah dan sebagainya. Padahal dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-109 itu disebutkan sana. Wa kanal bahru, apa itu ayatnya? Midadal li kalimati rabbi la nafital bahru qabla an tanfata kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Apa awal ayatnya itu? Surat Al-Kahfi ayat 109. Insyaallah begitu. 109 nggih. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah hai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika kita itu mencari ilmu Bapak Ibu, maka ingatlah ayat ini. Bahwa setinggi apa yang kita peroleh dari ilmu, itu tetap ada ayat wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit. Di atas orang yang pintar ada lagi yang pintar. Di atas orang yang pintar tadi ada lagi yang pintar lagi. Di atas langit ada langit. Sampai kepada ujungnya adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga ilmu yang sedikit itu harus jadi amal, bukan untuk dipamerkan. Bukan. Maka teori padi, bukankah orang Jawa sudah demikian sejak dulu? Orang yang tidak banyak ngomong ternyata pintar, bukan main. Orang yang bajunya itu gembel-gembel. Tidak terlihat. Dan memang dia itu begitu saja, nggak ada. Terus hafal Quran. Lalu gaya serban kanan kiri begini. Terus kuplu epote umpamanya. Atau hitam. Lalu nang dindiku sarungan. Terus bawa kemana-mana sajadah. Apa-apa gitu ya serba perlente dalam arti apa? Bajunya itu baju
seakan-akan imannya itu kuat. Ya, naudzubillah kita pun juga tidak boleh demikian dan tidak boleh menilai orang demikian. Dibanding dengan orang yang tidak ndayani, basa Jawa gak ndayani. Tapi pinter. Dalam hal-hal itu pinter. Karena dia menekuni ilmu-ilmu alam yang dia itu kejadian-kejadian. Oh, orang begini, maka begini, orang begini. Tanpa ilmu. Menyerap terus. Tapi model-modelannya itu biasa-biasa saja. Ya biasa saja, ndak ada modelannya itu kayak wong gitu lah ya. Yang agar orang menilai begitu, ndak perlu. Kemarin kita sudah bahas itu. Kemarin sudah kita bahas. Ndak perlu orang mencintai kita. Yang penting Allah cinta pada kita. Ndak perlu minta orang lain agar kita disayangi. Cukuplah mintalah kepada Allah untuk disayang. Kalau ada orang bilang begini, apa itu biar saja orang begitu, tidak apa-apa. Yang terpenting kita tetap konsen ketaatan kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat, senang susah sama. Senang dan susah sama. Kalau ini sudah dapat, Bapak Ibu kita ini sudah dapat. Panjenengan di usia berapapun, umpamanya nanti di usia wis di ujung tanduk bahasanya. Di ujung usia tetap senang, gak ada masalah, gak susah, gak usah resah. Sakit ndak apa-apa, sakit. Batuk ya wis batuk, wis gak apa-apa. Ndak apa-apa. Yang terpenting adalah solusi untuk mencari obatnya, ya sudah. Kalau diobati pun juga tidak menjamin sembuh. Karena memang Allah lah. Ayat 35 surat nomor 21 Pak Koder. Iya, Pak. Surat 21 ayat 35. Monggo surat Al-Anbiya. Ya, 21. 35, Pak. Nggih. 25 apa 35? 35. Monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya. Wa ilaina turja'un. Jadi senang dan susah semuanya ujian. Wes. Panjenengan titeni surat Al-Anbiya 35 ini. Bahwa senang banyak orang tertipu. Lalu susah banyak orang yang tidak sabar. Wes, aku itu susah, aku melenger susah. Susah sekarang berilah senang. Kan ada yang begitu, ya Allah begitu. Jadi yang minta itu yang pertama-tama itu mesti, ya Allah rizkinya saya itu, padahal rizki uang. Dan itu sudah kita pahami bersama. Ya, yang kelima, membanding-bandingkan keadaan diri dengan orang yang lain. Disinilah yang saya maksud. Betapa syukur itu adalah harus dominan di hati kita itu. Energi syukur itu, kita bisa sholat itu sudah alhamdulillah. Kita bisa ngaji pagi ini, yang orang lain tidak bisa ngaji atau tidak sempat ngaji. Itu alhamdulillah ini luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, saya ngerti gak ngerti itu lu berpahala ya Allah. Ngerti gak ngerti. Paham gak paham. Ambil aja yang ini ngantung-ngantung. Keturun itu, ya nak nilai nih, namanya ketiduran, gak sengaja kan, boleh, wong ketiduran gak sengaja. Ya karena tadi malam mungkin ada acara gitu halal bihalal di ujung Syawal ini ya, siapa tahu ada yang gitu terus sekarang ini lagi ngantuk-ngantuk, ndak apa-apa. Apalagi yang terjaga dan medenteng delok ini kok takok apa ya, iki takok apa. Sudah jelas, nggak usah takut, jelas kok takut. Ya alhamdulillah. Jadi saya ndak cari jawaban gitu. Pak Koter takokan ya. Iya ngeneknya aku ini. Membanding-bandingkan ini sampai tadi lagu loh Pak. Iya toh, panjenengan banding jadi banding-banding.
keadaan diri dengan orang lain iku lho nang kerja di podo sajane ya dodolan ya podo ngono kok iso ngene-ngene. Lah, enggak usah bingung. Enggak usah. Andaikan sebaris itu jual semua elektronik, elektronik. Di sana ada maksimal pelayanannya. Ya, terus ada sapaan-sapaannya. Orang yang membeli di situ ya beda. Bahkan orang yang kurang-kurang wes gak kurang wes bebas nih loh. Hal-hal seperti itu mengundang nikmat-nikmat yang lain. Ya kemarin sudah dapat laba sekian ya. Sekarang ada yang tidak kepikiran gitu. Yang akhirnya Allah memberikan cobaan demi cobaan. Enggak payu, enggak apa-apa. Enggak ada orang beli, enggak apa-apa. Mungkin besok orangnya beli ke sini. Dan seterusnya. Enggak perlu bingung dengan hal itu. Ini kan jelas enggak sama. Antara satu yang lain enggak sama. Dan yang keenam, endingnya ibadah adalah kedamaian dan ketentraman. Nah, kedamaian, ketentraman itu berawal dari keimanan kita kepada takdir Allah bahwa tidak ada satupun yang bisa berjalan di muka bumi itu taat kecuali Allah kehendaki taat. Saya ulangi lagi. Makhluk di bumi ini, manusia di bumi ini yang menjadi taat kepada Allah kecuali Allah kehendaki ketaatan. Kalau Allah kehendaki orang itu jadi taat, ya Allah punya cara bagaimana menjadi taat. Hanya saja iblis dan setan itu nggak rela. Kalau kita itu tidak, kalau kita menjadi orang taat, dibisikkan kan, kamu sudah taat, kamu sudah top, ibadahmu sudah top. Jadi kamu nggak perlu gini-gini lagi, nggak perlu gini-gini lagi. Awal-awalnya demikian. Loh, kamu sudah top, kamu cocoknya kamu jadi ini, jadi itu, dan sebagainya. Nih, itu godaan demi godaan. Iblis itu Bapak Ibu, kan top-topnya makhluk. Iblis bahkan ilmunya lebih tinggi dari siapa manusia pun. Lebih tinggi. Bahkan Quran, jangan dikira ndak hafal. Tahu betul kapan Quran turun, dan yang ini, dan peristiwanya ini, dan begini. Itu dilihat terus, dipantau terus oleh iblis kepada Rasulullah. Dilihat terus, oh ini. Bahkan membolak-balik ayat, pinter. Pinter iblis itu, ilmunya tinggi. Hanya dia itu tidak memiliki rasa syukur itu tadi. Tidak memiliki rasa syukur bahwa dia sudah diberikan, Allah dinobatkan menjadi yang terbaik. Ya akhirnya dengan ilmunya itu sombong. Karena merasa senior kan. Tidak malah bersyukur. Dan ngapunten, iblis itu sudah main. Karena iblis sudah diultimatum untuk menjadi makhluk sesat. Maka iblis tidak terima kalau Adam itu menjadi makhluk taat. Ya. Dan demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi sebagai resume, akidah harus kita kuati agar ibadah menjadi lebih baik. Saya ulangi, akidah harus kita kuati agar ibadah lebih nyaman, lebih tentram, hasilnya juga ada, dan mudah-mudahan semuanya itu dapat kita lakukan dengan baik biidznillah atas izin Allah. Saya kembalikan ke Pak Hedi, monggo Pak Hedi.